Memang hidup ini kalau direnung-renungkan ya, hidup kita ini kalau kita renung-renungkan itu berat sekali sebetulnya. Maka persoalan ruh ya, yang ada di dalam hati ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, hati yang dilihat oleh Allah itu. Walaupun kita ini sering pakai sarung, pakai baju takwa, itu kan, pakai kopiah, memang ini kebiasaan aja. Kalau tidak pakai begini tidak enak. Itu Allahu Akbar. Yang teringat itu sudah macam-macam, sesuai dengan bidangnya masing-masing, itu kan. Kalau seperti saya ya karena tugas ngajar ya begitu Allahu Akbar teringat. Apa tugas saya membaca disertasi sudah, sekedar letakkan di mana, besok ujian padahal sedang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah dan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan pada yang terang benderang, minadul umat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Lalu diterangkan oleh Allah bahwa untuk umat Muhammad itu diberikan beberapa hal. Satu yang kita sampaikan yang lalu adalah tentang hijrah. Hijrah bukan dimaknai syariah, tetapi adalah hakikat. Hijrah dari tanah halal kepada tanah haram. Kemarin waktu saya berceramah lewat Zoom juga orang bertanya, bagaimana kita ini begitu sulit untuk menghilangkan hawa nafsu itu. Gangguan hawa nafsu ini begitu susah. Ya saya katakan sepanjang manusia itu hidup, maka tidak pernah lepas dari hawa nafsu itu. Sebab itu melekat. Kalau dilihat dari sisi kejadian tubuh kita ini yang berasal dari tanah, lalu berasal dari angin, lalu air, tanah, dan api. Dalam tubuh kita ini ada unsur angin, yang ciri khas angin itu tidak mau kelintasan. Lalu kemudian air yang tidak mau kerendahan. Lalu kemudian tanah yang tidak mau kekurangan. Lalu kemudian api yang tidak mau kalah. Sifat-sifat itu selalu ada sepanjang kita ini masih hidup. Siapa saja, mulai dari orang yang dianggap sederhana, yang sehari-hari tidak punya kelebihan,
Sampai itu yang menjadi orang yang paling top, yang paling berkuasa, yang paling pinter, maupun yang paling ngerti agama sekalipun, kiai sekalipun, sama itu. Punya nafsu raihan, rahmani, jasmani, dan idafi itu kan. Yang itu tadi saya katakan tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Itu memang ciri manusia itu seperti itu sebetulnya. Karena itu tidak bisa lalu orang lepas dari itu. Juga kita ini kan selalu di dalam dada ini diterangkan yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas itu. Jadi selalu digoda bisian-bisian setan. Itu selalu ada dari manusia sendiri, dari jin dan manusia sendiri. Karena itu memang hidup ini kalau direnung-renungkan ya, hidup kita ini kalau kita renung-renungkan itu berat sekali sebetulnya. Makanya lalu kemudian dikatakan kita ini bodoh sebetulnya itu. Doluman jahula. Gitu kan. Doluman jahula. Dolim lagi jahil gitu kan. Hanya ngakunya tidak dolim. Tapi sebetulnya kita ini doluman jahula. Kita ini kafuro sebetulnya. Selalu ingkar. Nah, itu. Kita ini do'ifa. Kita ini sebetulnya itu lembek ya. Lemah itu sebetulnya itu. Dan kita ini selalu holiko halua, diciptakan selalu berkeluh kesah. Berkeluh kesah semua sebetulnya itu. Berkeluh kesah. Tatkala mendapatkan kesusahan, wa idza masya'u syarru jazua. Manakala ketimpa kesusahan kita ini apa? Merasa putus asa itu ya, putus asa. Tapi tatkala kita mendapatkan sesuatu yang nikmat itu, maka kita ini bakhil. Jadi kalau kita ini ingin membuat baik, tunggu nanti kalau kaya, ya tidak akan jadi. Kaya pun kita juga bakhil. Manusia ini. Yang saya katakan itu sulit, cobalah. Sholat saja, kan sulit banget sholat itu. Sulit sekali sholat itu. Sulitnya itu di mana? Sulit yang sulit itu kan bagaimana khusyuk itu loh. Saya ini sampai sumber kayak begini tidak bisa. Hanya lalu orang tatkala bicara sholat itu lalu bicara agama itu lalu kemudian fisik, padahal agama itu sebetulnya lebih kepada yang non fisik. Agama itu yang non fisik, yang batin, persoalan batin, persoalan ruh ya, yang ada di dalam hati ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, hati yang dilihat oleh Allah itu. Walaupun kita ini sering pakai sarung, pakai baju takwa, itu kan, pakai kopiah. Memang ini kebiasaan aja. Kalau tidak pakai begini tidak enak. Kalau tidak pakai seperti ini kan tidak enak. Saya ini kalau sholat gitu ya, kalau tidak pakai kopiah itu rasanya itu tidak enak. Kopiah itu bagi saya seperti wajib gitu. Kalau sholat saya ini kalau tidak pakai baju putih gitu, sepertinya tidak enak.
pakai baju batik itu kan, itu sepertinya tidak enak itu. Tapi itu sebetulnya hanya kebiasaan aja, kebiasaan yang kalau tidak diikuti tidak enak sebetulnya itu. Tapi sholat itu bukan karena bajunya sebetulnya itu. Ini karena kita ini, hati kita ini sudah terbiasa begitu, maka lalu hati kita itu menuntut begitu. Walaupun tidak pakai surban ini, itu tidak apa-apa, tapi karena terbiasa ya. Tapi kalau tidak menggunakan itu tidak enak. Itu tidak dilihat sebetulnya. Tidak dilihat. Tapi persoalan tidak enak aja. Yang dilihat itu adalah hatinya ini. Hanya ngurus yang ada di dalam hati ini kok sulitnya bukan main. Sulitnya itu bukan main. Begitu Allahu Akbar coba. Sampai kadang-kadang lali-lali ya Mas Arento ya. Lali-lali. Begitu Allahu Akbar. Yang teringat itu sudah macam-macam. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu kan. Kalau seperti saya ya karena tugas ngajar ya begitu Allahu Akbar teringat apa tugas saya membaca disertasi sudah letakkan di mana besok ujian ini padahal sedang sholat gitu. Padahal saya itu sedang sholat dan saya ini sudah tua, umur saya sudah 70 tahun tapi untuk mengendalikan diri dalam diri ini kok tidak bisa itu. Dan setelah saya tanya kepada banyak orang, juga begitu, gitu kan. Juga begitu, semua orang juga begitu. Itulah lalu kemudian ada yang namanya hijrah itu, bahwa kita supaya pergi dari tanah halal kepada tanah haram. Tanah halal dihalalkan. Iblis itu untuk menggoda kita di tempat itu halal gitu kan. Halal, boleh. Supaya kita pindah ke tanah haram. Tanah yang tidak dibolehkan digoda. Di mana itu? Di tempat yang aman. Kalau di Quran itu adalah di rumah Allah. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man takhalahu kana aminan. Siapa yang masuk tempat itu aman. Itu wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna, di tempat itu. Itu yang di situ itu yang haram, yang tidak bisa. Yang namanya rajanya, pimpinannya, iblis yang namanya Azazil saja itu tidak mampu untuk masuk di tempat itu. Maka lalu ketika kita sholat, supaya hati kita itu ada di situ. Tapi juga begitu, karena begitu susahnya, begitu ingat itu, ingat yang lain lagi. Pergi lagi. Maka lalu kemudian dikatakan di situ masa batalinas. Tempat pulang pergi. Kok lalu kemudian mulai Allahu Akbar sampai salam ada di situ? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bisa lagi 1 detik, 2 detik, 3 detik, 1 menit itu sudah lumayan, sudah bagus sekali. Hanya karena kalau itu pergi lagi, kita datang lagi ke situ, pergi lagi, datang ke situ, pergi lagi, datang ke situ. Disitulah sebetulnya tempat menyembah Allah. Hanya memang dalam bicara agama ini, bicara agama ini sebetulnya bukan bicara fisik. Bicara agama ini sesungguhnya bicara yang ada di dalam dada, yang non fisik itu. Yang non fisik itu.
Dan itu sebetulnya agama ini sudah cukup. Hanya lalu karena kemajuan ilmu pengetahuan ini dikira agama itu perlu ditafsirkan. Karena terlalu banyak ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman, maka lalu kemudian ya namanya orang nafsir. Tafsir itu tidak akan sama antara Mbah Wiro, Pak To, lalu kemudian Mas Haryanto, Pak Wando, ya berbeda-beda itu, berbeda-beda. Kita podo, tapi sebetulnya berbeda-beda. Akhirnya lalu kemudian agama itu lalu jadi hilang. Agama yang sebenarnya itu lalu jadi hilang. Belum lagi lalu dikaitkan agama dengan kehidupan fisik yang lalu kemudian orang bahkan lalu kemudian melihatnya itu yang fisiknya itu bukan yang ruhani, padahal agama itu adalah untuk ruhani. Seperti yang saya katakan dulu bahwa kalau itu yang bersifat fisik, carane gawe omah, carane dudulan, carane gawe sepeda motor, gawe mobil, gawe bis, pesawat terbang, komputer, itu sebetulnya bukan urusan agama sebetulnya itu. Bukan urusan agama. Di Quran malah tidak ada sebetulnya. Nah, di Quran itu tidak ada. Akhirnya lalu kemudian yang seharusnya itu urusan ruhani ini ada di dalam hati, menyelamatkan ruh ini, lalu kemudian menjadi luput, menjadi tidak jelas. Agama itu menjadi tidak jelas. Nah, ini sebetulnya yang lalu kemudian menjadi berat sekali itu, sampai lalu kemudian penjelasan tentang sholat. Nah, dari situ. Penjelasan sholat kan lalu kemudian juga lari kepada persoalan-persoalan yang ruh. Tadi saya katakan, sampai bicara tentang sarungnya, bicara tentang pakai celana, harus di atas itu polo, gitu kan. Yang fisik-fisik, jenggotnya, gitu kan. Bicara jenggotnya, bajunya, bahkan lalu kemudian juga bicara bagaimana cara duduknya, enggak dilihat sebetulnya. Ya memang syariatnya itu harus diikuti, tapi sebetulnya tidak sampai di situ. Maka kalau sholat itu lalu kemudian ada apa itu yang harus diikuti? Rukun sholat itu kan. Rukun sholat yang 13, yang jumlahnya 13 itu. Kalau itu memang ya berdiri gitu kan. Lalu kemudian niat berdiri, baca surat Al-Fatihah, itu kan membaca surat Al-Fatihah. Lalu kemudian rukuk, lalu iktidal, itu. Lalu sujud, duduk di antara dua sujud. Lalu kemudian membaca duduk tahiyat akhir, tahiyat lalu salam. Ini rukunnya ini. Tapi karena memang manusia itu suka jidal gitu kan, suka berdebat, manusia itu kan suka berdebat. Sampai-sampai agama ini juga dijadikan sebagai bahan perdebatan antara aku diterima, kamu tidak diterima, itu kan. Padahal yang tukang terima itu siapa? Itu kan. Apa lalu diterima tidak diterima itu gara-gara tidak. Terima tidak terima itu urusan Allah. Allah itu tidak terikat dengan apapun itu loh. Apalagi terikat dengan makhluk kita ini. Tidak terikat kita ini. Nah, ini.
Nah ini akhirnya lalu kemudian terjadi kelompok-kelompok, gulungan-gulungan, madhab-madhab sampai menjadi 73 gulungan. 73 gulungan. Siapa yang nanti diterima? Yang diterima itu adalah yang sama denganku dan para sahabatku, ya kan? Yang sama dengan Allah, dengan Rasul dan para sahabatnya. Lah itu ini juga susah sekali mengklaim saya yang paling diterima, saya yang paling diterima. Nerimanya nanti tidak tergantung pada golongan itu sebetulnya. Kelompok-kelompok itu tergantung pada hati sebetulnya. Yang dilihat itu yang ada di dalam hati ini, dan yang lihat itu bukan ukur-ukuran kita ini, tapi adalah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya itu. Nah ini dari hijrah, dari kita hendaknya selalu berhijrah. Kita ada di sini, tubuh kita di sini, tetapi hati kita berhijrah di tempat yang terbebas dari gangguan-gangguan jin dan sebangsanya itu. Lalu kemudian puasa. Tatkala bicara puasa, seringkali juga kita berbeda-beda lagi, mulai dari awal dan akhir. Lalu kemudian bagaimana puasa ini? Padahal sebetulnya semuanya itu adalah untuk bagaimana merawat hati. Yang puasa itu adalah apa yang ada di dalam hati yang disebut dengan aku. Aku berpuasa, aku. Yang aku ini bukan tubuhnya. Yang punya tubuh itu. Yang punya tangan, yang punya kaki, yang punya perut, yang punya mata, yang banyak telinga. Ialah aku. Yang punya kepala, aku. Siapa itu? Itulah ruh ya, yang ditiupkan oleh Allah pada saat kita berumur 4 bulan 10 hari itu. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Ruh yang ada di dalam dada itu sebetulnya itu. Yang puasa itu. Mempuasakan apa? Lagi-lagi mempuasakan hawa nafsu. Karena itulah maka dikatakan pada bulan puasa setan-setan dibelenggu, dibontok. Tapi lalu kemudian orang tanya, katanya setan dibontok, tapi kok IJN wong sing hasut menghasut, IJN wong nyuri, IJN wong korupsi. Padahal yang dimaksud setan dibontok itu ya setan yang ada pada dirinya sendiri. Yang bontok siapa? Yang bontok ya kita masing-masing itu. Setan yang ada pada saya ini saya bontok. Itu kan dibelenggu setan. Yang membelenggu siapa? Yang membelenggu yang saya sendiri ini. Kok lalu masih tanya, setannya kok masih keliaran? Ya tidak kok belum. Berarti kamu tidak puasa kan begitu. Kalau kamu masih ini, kamu sebetulnya tidak puasa. Nah itu. Jadi sebetulnya yang fisik ini karena syariahnya aja. Dipuasakanlah jasmani dan ruhani, tetapi sebenarnya intinya itu adalah ruhaninya itu yang dipuasakan itu. Dipuasakan dari hawa nafsu. Lewat puasa ini. Jadi yang namanya mencegah makan, mencegah minum itu hanya gimana kalau kuat enggak kamu itu menjaga ini, mempuasakan hawa nafsu. Biasanya orang lapar itu kan cepat marah, gitu kan.
Dia mengatakan kuat, tapi ini lah pas lapar itu loh, gitu loh. Seperti itu sebetulnya itu. Hakikatnya itu adalah mempuasakan yang ada di dalam puasa dari hawa nafsu itu. Karena itulah maka kalau kita puasa tapi lalu kemudian masih membiarkan hawa nafsu yang ada pada dirinya ini, maka dikatakan banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan ini. Hanya lapar dan dahaga, tidak dapat apa-apa. Tidak meningkat derajatnya itu. Tidak mi'raj, nanti kita bicara, tidak mi'raj dari umat manusia menjadi umat Muhammad. Masih tetap saja menjadi umat manusia. Tidak dapat apa-apa dari puasanya, karena yang puasa hanya tubuhnya. Yang dipuasakan bukan aku yang ada di dalam tubuh itu. Nah, ternyata memang Bapak sekalian, agama kita ini sesungguhnya lebih lebih kepada sasaran. Sasarannya itu adalah memperbaiki perilaku agar hati kita ini tetap bersih, suci. Qad aflaha man tazakka, gitu kan. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri. Kenapa beruntung? Karena memang nanti akan rojiun, akan kembali. Mbak Piro akan kembali, Pak Eko akan kembali, Pak Iwan akan kembali, saya akan kembali, Mas Arjanto kembali, Pak Tito Broni akan kembali. Dan tatkala kembali itu akan kembali kepada Zat yang Maha Suci. Yang Maha Suci itu hanya menerima orang-orang yang suci, barang yang suci. Yang tidak suci, maka ya tidak bisa diterima. Kembali, makanya kalau ada orang meninggal itu biasanya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, moga-moga husnul khotimah. Kalau sudah mati kok masih didoakan husnul khotimah? Sudah mati ya sudah selesai itu. Husnul khotimah tidak husnul khotimah sudah selesai, sudah mati. Maka lalu kemudian saya ajak moga-moga beliau telah diterima kembali, kan kembali, rojiun kembali. Moga-moga beliau telah diterima kembali oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa selalu nyebut Rasul? Karena di Quran ya selalu taat Allah, taat Rasul. Jangan memisahkan antara Allah dan Rasul, itu di surat An-Nisa ayat 150, jangan dipisah-pisahkan antara Allah dan antara Rasul. Nanti kembali, bisa kembali. Itulah sebetulnya puncak daripada kebahagiaan itu. Tatkala kita bisa mudah-mudahan bisa kembali, lalu diterima kembali dan ditempatkan pada tempat terbaik dan mulia. Di mana? Di surganya. Nah, itulah sebetulnya ajaran Islam ini lewat Isra dan Mi'raj ini yang sudah 3 minggu kita renungkan kembali secara bersama-sama. Sebab kalau kita tidak begini nanti lalu kemudian lupa, kemudian lalu jadi hilang, kemudian jadi hilang. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian sedikit bicara kelanjutan tentang Isra dan Mi'raj ini. Nanti kita teruskan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi
bahan pertimbangan kita untuk sehari demi hari. Kalau memperbaiki rumah, memperbaiki mobil, ya, itu gampang. Pak Tobroni ini memperbaiki rumah itu 1 tahun selesai sudah jadi bagus. Itu saya memperbaiki garasi ini cepat banget tuh, bocor-bocor diperbaiki cepat sekali. Tapi kalau memperbaiki hati itu tidak bisa, orang lain tidak bisa Pak. Yang memperbaiki sampean ya sampean sendiri, yang memperbaiki Mbah Wiro ya Mbah Wiro sendiri, yang memperbaiki saya sendiri. Dan itu yasitu wa yanqus, selalu bertambah dan berkurang ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk bimbingan dan selalu dikasih dan disayang oleh Allah dan Rasul. Akhirnya seitam peroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.